umum. Potensi perkebunan kelapa sawit untuk memberikan devisa bagi negara dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat di Kalimantan Barat dinilai cukup baik. Kawasan yang sangat luas yang belum digarap, utamanya di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, merupakan kawasan yang sangat berpotensi dan menjanjikan. Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dengan luas wilayah mencapai 4.000 lebih kilometer persegi, merupakan kawasan yang sangat luas dan memiliki potensi yang besar sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Salah satu investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kayong Utara ini adalah PT Cipta Usaha Sejati atau PT CUS. Profit, Planet, dan People, tiga aspek yang meliputi keuntungan perusahaan, kelestarian alam, dan upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera selalu ditekankan perusahaan dalam membangun perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tetap memperhatikan alam dengan menerapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, serta menjaga dan memelihara areal konservasi yang ada dengan melakukan penanaman pohon di areal perkebunan. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar tak hanya diwujudkan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan kepala keluarga yang ada. Namun PT CUS juga tetap memperhatikan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, instalasi air bersih, dan percetakan sawah baru untuk mengatasi permasalahan ladang berpindah, serta transfer ilmu, khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Seiring waktu, ketika perkebunan telah berjalan dan mulai menampakkan hasil, konversi lahan pun dilakukan bagi para petani sawit di wilayah ini. Sesuai amanat undang-undang, serta wujud dari tanggung jawab perusahaan untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat, PT CUS telah menyerahkan 646 hektar lahan kepada 323 kepala keluarga petani sawit yang merupakan anggota Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera. Para petani yang tinggal di dua dusun, yakni Dusun Jelutung dan Dusun Air Manis, Kecamatan Mata Hilir, Kabupaten Kayong Utara, di mana perkebunan itu berada, masing-masing mengelola areal perkebunan sawit seluas 2 hektar. Ya, fungsi koperasi di sini adalah yang pertama adalah menjembatani antara masyarakat dengan perusahaan pemitra. Yang kedua adalah mengawasi, mengontrol kerja perusahaan di kebun plasma. Yang ketiga adalah mewakili masyarakat dalam hal sertifikasi hak guna usaha. Lahan perkebunan yang akan diserahkan kepada petani peserta ini telah dinyatakan lulus penilaian oleh Tim Panitia Pembangunan Plasma Kelapa Sawit atau TP3K Kabupaten Kayong Utara. Tidak ada perbedaan kualitas tanaman kelapa sawit antara kebun kemitraan dan juga kebun inti. Setelah melalui pembahasan, akhirnya disepakati lokasi kebun kemitraan tertara kredit yang ditanggung petani peserta, yakni Rp36,8 juta per hektar. Jumlah ini lebih kecil atau lebih murah dari biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam membangun perkebunan yang telah menelan biaya kurang lebih Rp39 juta per hektar. Namun, selisih biaya ini ditanggung oleh perusahaan sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada petani peserta. Kedatangan daripada PT Cipta Usaha Sejati ke Kabupaten Kayong Utara ini mempunyai misi dan visi dan misi. Salah satu visi dan misi adalah untuk akan melaksanakan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Ya, pada umumnya di dalam pola kemitraan satu manajemen ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah. Artinya supaya perkebunan itu dapat sejalan dengan perusahaan dan tidak ada perbedaan. Pada tanggal 28 Mei 2012, ditandatangani perjanjian akad kredit oleh pengurus Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera dan Direktur PT CUS dalam rangka konversi kebun kemitraan di hadapan Bupati Kayong Utara. Perjanjian ini berlaku selama 1 siklus tanam atau sekitar 25 tahun. Menjadi suatu kebanggaan, PT CUS
merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang pertama melakukan konversi kebun kemitraan kepada petani peserta di daerah ini. Harapan Bupati, pengembangan kemitraan di sektor perkebunan berguna untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, serta membangun perekonomian Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat lebih baik lagi. Memang salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Nah, sehingga saya berharap khususnya kepada petani, pada plasma yang mendapatkan plasma ini, bahwa pertama, bahwa yakinilah bahwa kebun ini adalah kebun mereka, sehingga apapun hasilnya itu adalah merupakan hak mereka. Nah, sehingga saya berharap juga mereka ini benar-benar mau memelihara kebun ini sendiri, sehingga hasilnya, produktivitasnya itu akan meningkat setiap tahunnya. Nah, kepada perusahaan, harapan kami ya tetap melakukan pembinaan kepada para petani-petani ini. Ya, Saudara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad hari ini baru saja menandatangani surat penahanan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia